Setelah proses pembuatan coverall, kita akan membuat masker single layer non-medis. Pertama-tama siapkan kain dengan ukuran 20 x 20 cm sebagai komponen utama dan 4 x 150 cm sebagai komponen tali masker. Buat kelim dengan cara melipat 0,5 cm, kemudian lipat kembali 0,5 cm, kemudian jahit. Lakukan pada sisi lainnya. Pada sisi samping, buat tanda untuk lipatan masker 3 cm, 2,5 cm, 2 cm, 2,5 cm, 2 cm, 2,5 cm. Lakukan pada sisi lainnya. Lipat titik 2,5 ke titik 3 cm. Lipit 2,5 cm ke titik 2 cm dan 2,5 cm ke titik 2 cm. Lakukan pada sisi yang lainnya. Pada komponen tali, kita lipat menjadi 2, kemudian lipat kembali menjadi 2 untuk memberi tanda. Pada bagian lipatan, beri tanda 3 cm dari sisi, kemudian buat garis, dan beri tanda kembali di baliknya 3 cm. Buka semua lipatan kain, kemudian lakukan penjahitan dengan cara seperti pada video. Kemudian jahit sepanjang kain. Di pertengahan penjahitan, selipkan kain komponen utama pada tanda 3 cm yang telah dibuat. Masker non-medis selesai dibuat. Ini adalah hasil jadinya.
dari Prodi Teknik Kimia Polimer, Politeknik STMI Jakarta. Hari ini kita memproduksi 45 liter hand sanitizer dan sudah kita packing 99 botol. Masih ada sisa 10 liter lagi, itu kita kekurangan botol kemasannya sekarang ini. Nah, ini hasilnya 99 botol hand sanitizer, rata-rata satu botol isinya 350 ml. Di tengah maraknya penyebaran virus corona COVID-19, Teaching Factory SMK Semak Bogor berupaya untuk melakukan salah satu tindak pencegahan dengan memproduksi hand sanitizer. Hand sanitizer ini merupakan formulasi yang terdiri atas etanol teknis sebanyak 1666 ml, ditambah dengan hidrogen peroksida 30% sebanyak 9 ml, gliserol 85% sebanyak 33 ml, pewangi sebanyak 6 ml, kemudian formulasi tersebut ditera dengan air sampai dengan 2 liter. Biar tuangin aja dulu. Terus depan. Hand sanitizer sebanyak 2 liter telah selesai dibuat, kemudian dapat dipasarkan dalam kemasan seperti berikut. Hand sanitizer ini adalah produksi dari Teaching Factory SMK Semak Bogor. Setelah proses pembuatan coverall, kita akan membuat masker single layer non-medis. Pertama-tama siapkan kain dengan ukuran 20 x 20 cm sebagai komponen utama dan 4 x 150 cm sebagai komponen tali masker. Buat kelim dengan cara melipat 0,5 cm, kemudian lipat kembali 0,5 cm, kemudian jahit. Lakukan pada sisi lainnya.
Pada sisi samping, buat tanda untuk lipatan masker 3 cm, 2,5 cm, 2 cm, 2,5 cm, 2 cm, 2,5 cm. Lakukan pada sisi lainnya. Lipat titik 2,5 ke titik 3 cm. Lipit 2,5 cm ke titik 2 cm dan 2,5 cm ke titik 2 cm. Lakukan pada sisi yang lainnya. Ada komponen tali, kita lipat menjadi 2, kemudian lipat kembali menjadi 2 untuk memberi tanda. Pada bagian lipatan, beri tanda 3 cm dari sisi, kemudian buat garis, dan beri tanda kembali di baliknya 3 cm. Buka semua lipatan kain, kemudian lakukan penjahitan dengan cara seperti pada video. Kemudian jahit sepanjang kain. Di pertengahan penjahitan, selipkan kain komponen utama pada tanda 3 cm yang telah dibuat. Masker non medis selesai dibuat. Ini adalah hasil jadinya. Masih ada sisa 10 liter lagi.
kekurangan botol kemasannya sekarang ini. Nah ini hasilnya 99 botol hand sanitizer, rata-rata satu botol isinya 350 ml. Di tengah maraknya penyebaran virus corona COVID-19, Teaching Factory SMK Semak Bogor berupaya untuk melakukan salah satu tindak pencegahan dengan memproduksi hand sanitizer. Hand sanitizer ini merupakan formulasi yang terdiri atas etanol teknis sebanyak 1666 ml, ditambah dengan hidrogen peroksida 30% sebanyak 9 ml, gliserol 85% sebanyak 33 ml, pewangi sebanyak 6 ml, kemudian formulasi tersebut ditera dengan air sampai dengan 2 liter. Lihat tuangin aja dulu. Terus depan. Sanitizer sebanyak 2 liter telah selesai dibuat, kemudian dapat dipasarkan dalam kemasan seperti berikut. Hand sanitizer ini adalah produksi dari Teaching Factory SMK Semak Bogor. Setelah proses pembuatan coverall, kita akan membuat masker single layer non-medis. Pertama-tama siapkan kain dengan ukuran 20 x 20 cm sebagai komponen utama dan 4 x 150 cm sebagai komponen tali masker. Buat kelim dengan cara melipat 0,5 cm, kemudian lipat kembali 0,5 cm, kemudian jahit. Lakukan pada sisi lainnya. Pada sisi samping, buat tanda untuk lipatan masker 3 cm, 2,5 cm, 2 cm,
2,5 cm, 2 cm, 2,5 cm. Lakukan pada sisi lainnya. Lipat titik 2,5 ke titik 3 cm. Lipit 2,5 cm ke titik 2 cm dan 2,5 cm ke titik 2 cm. Lakukan pada sisi yang lainnya. Pada komponen tali, kita lipat menjadi 2, kemudian lipat kembali menjadi 2 untuk memberi tanda. Pada bagian lipatan, beri tanda 3 cm dari sisi, kemudian buat garis, dan beri tanda kembali di baliknya 3 cm. Buka semua lipatan kain, kemudian lakukan penjahitan dengan cara seperti pada video. Kemudian jahit sepanjang kain. Di pertengahan penjahitan, selipkan kain komponen utama pada tanda 3 cm yang telah dibuat. Masker non medis selesai dibuat. Ini adalah hasil jadinya.
upaya penyebaran virus corona COVID-19, Teaching Factory SMK Semak Bogor berupaya untuk melakukan salah satu tindak pencegahan dengan memproduksi hand sanitizer. Hand sanitizer ini merupakan formulasi yang terdiri atas etanol teknis sebanyak 1666 ml, ditambah dengan hidrogen peroksida 30% sebanyak 9 ml, gliserol 85% sebanyak 33 ml, pewangi sebanyak 6 ml, kemudian formulasi tersebut ditera dengan air sampai dengan 2 liter. Kan tuangin aja dulu. Tuangin dulu sih. Lurus depan. Hand sanitizer sebanyak 2 liter telah selesai dibuat, kemudian dapat dipasarkan dalam kemasan seperti berikut. Hand sanitizer ini adalah produksi dari Teaching Factory SMK Semak Bogor. Setelah proses pembuatan coverall, kita akan membuat masker single layer non-medis. Pertama-tama siapkan kain dengan ukuran 20 x 20 cm sebagai komponen utama dan 4 x 150 cm sebagai komponen tali masker. Buat kelim dengan cara melipat 0,5 cm, kemudian lipat kembali 0,5 cm, kemudian jahit. Lakukan pada sisi lainnya. Pada sisi samping, buat tanda untuk lipatan masker 3 cm, 2,5 cm, 2 cm, 2,5 cm, 2 cm, 2,5 cm. Lakukan pada sisi lainnya. Lipat titik 2,5 ke titik 3 cm. Lipit 2,5 cm ke titik 2 cm dan 2,5 cm ke titik 2 cm. Lakukan pada sisi yang lainnya. Ada komponen tali, kita lipat menjadi 2, kemudian lipat kembali menjadi 2 untuk memberi tanda.
Pada bagian lipatan, beri tanda 3 cm dari sisi, kemudian buat garis, dan beri tanda kembali di baliknya 3 cm. Buka semua lipatan kain, kemudian lakukan penjahitan dengan cara seperti pada video. Kemudian jahit sepanjang kain. Di pertengahan penjahitan, selipkan kain komponen utama pada tanda 3 cm yang telah dibuat. Masker non medis selesai dibuat. Ini adalah hasil jadinya. tengah maraknya penyebaran virus corona COVID-19, Teaching Factory SMK Semak Bogor berupaya untuk melakukan salah satu tindak pencegahan dengan memproduksi hand sanitizer.
Hand sanitizer ini merupakan formulasi yang terdiri atas etanol teknis sebanyak 1666 ml ditambah dengan hidrogen peroksida 30% sebanyak 9 ml, gliserol 85% sebanyak 33 ml, pewangi sebanyak 6 ml. Kemudian formulasi tersebut ditera dengan air sampai dengan 2 liter. Enggak, tuangin aja dulu. Tuangin dulu sih. Lurus depan. Hand sanitizer sebanyak 2 liter telah selesai dibuat, kemudian dapat dipasarkan dalam kemasan seperti berikut. Hand sanitizer ini adalah produksi dari Teaching Factory SMK Smart Bogor. Setelah proses pembuatan coverall, kita akan membuat masker single layer non-medis. Pertama-tama siapkan kain dengan ukuran 20 x 20 cm sebagai komponen utama dan 4 x 150 cm sebagai komponen tali masker. Buat kelim dengan cara melipat 0,5 cm, kemudian lipat kembali 0,5 cm, kemudian jahit. Lakukan pada sisi lainnya. Pada sisi samping, buat tanda untuk lipatan masker 3 cm, 2,5 cm, 2 cm, 2,5 cm, 2 cm, 2,5 cm. Lakukan pada sisi lainnya. Lipat titik 2,5 ke titik 3 cm. Lipit 2,5 cm ke titik 2 cm dan 2,5 cm ke titik 2 cm. Lakukan pada sisi yang lainnya. Ada komponen tali, kita lipat menjadi 2, kemudian lipat kembali menjadi 2 untuk memberi tanda. Pada bagian lipatan, beri tanda 3 cm dari sisi, kemudian buat garis, dan beri tanda kembali di baliknya 3 cm. Buka semua lipatan kain, kemudian lakukan penjahitan dengan cara seperti pada video. Kemudian jahit sepanjang kain.
Di pertengahan penjahitan, selipkan kain komponen utama pada tanda 3 cm yang telah dibuat. Masker non-medis selesai dibuat. Ini adalah hasil jadinya. tengah maraknya penyebaran virus corona COVID-19, Teaching Factory SMK Semak Bogor berupaya untuk melakukan salah satu tindak pencegahan dengan memproduksi hand sanitizer.
Hand sanitizer ini merupakan formulasi yang terdiri atas etanol teknis sebanyak 1666 ml ditambah dengan hidrogen peroksida 30% sebanyak 9 ml, gliserol 85% sebanyak 33 ml, pewangi sebanyak 6 ml. Kemudian formulasi tersebut ditera dengan air sampai dengan 2 liter. Kan tuangin aja dulu. Tuangin dulu sih. Lurus depan. Hand sanitizer sebanyak 2 liter telah selesai dibuat, kemudian dapat dipasarkan dalam kemasan seperti berikut. Hand sanitizer ini adalah produksi dari Teaching Factory SMK Smart Bogor. Setelah proses pembuatan coverall, kita akan membuat masker single layer non-medis.
Pertama-tama siapkan kain dengan ukuran 20 x 20 cm sebagai komponen utama dan 4 x 150 cm sebagai komponen tali masker. Buat kelim dengan cara melipat 0,5 cm, kemudian lipat kembali 0,5 cm, kemudian jahit. Lakukan pada sisi lainnya. Pada sisi samping, buat tanda untuk lipatan masker 3 cm, 2,5 cm, 2 cm, 2,5 cm, 2 cm, 2,5 cm. Lakukan pada sisi lainnya. Lipat titik 2,5 ke titik 3 cm. Lipit 2,5 cm ke titik 2 cm dan 2,5 cm ke titik 2 cm. Lakukan pada sisi yang lainnya. Pada komponen tali, kita lipat menjadi 2, kemudian lipat kembali menjadi 2 untuk memberi tanda. Pada bagian lipatan, beri tanda 3 cm dari sisi, kemudian buat garis, dan beri tanda kembali di baliknya 3 cm. Buka semua lipatan kain, kemudian lakukan penjahitan dengan cara seperti pada video. Kemudian jahit sepanjang kain. Di pertengahan penjahitan, selipkan kain komponen utama pada tanda 3 cm yang telah dibuat. Masker non medis selesai dibuat. Ini adalah hasil jadinya. Pak Menteri mana? Tuh. Bisa Mas, Ari? Sudah Pak. Halo Pak. Iya. Pak Menteri udah betul. Oke. Buka dulu dong itunya. Jangan di ini dong, jangan beginiin. Nah, di galeri biar Pak Menterinya di tunjuk. Ya. Udah, oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, yang kami hormati para pimpinan perusahaan industri dan asosiasi industri, yang kami hormati para pejabat, pimpinan tinggi media, pratama dan administrator dari kementerian lembaga, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Perkenankan kami menyampaikan bahwa 10 politeknik dan 2 akademi komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian sampai tahun lalu melaksanakan penerimaan mahasiswa baru secara sendiri-sendiri dan offline. Sehingga calon-calon mahasiswa yang berasal dari luar daerah, di mana politeknik dan akademi komunitas tersebut berada,
harus mengeluarkan effort yang cukup besar untuk mengakses proses penerimaan mahasiswa di setiap politeknik dan akademi komunitas. Kondisi saat ini di mana pandemi COVID-19 berlangsung menjadi momentum yang baik bagi kita untuk mengubah sistem penerimaan mahasiswa baru di unit pendidikan Kementerian Perindustrian yang sekaligus meningkatkan peluang setiap warga bangsa untuk mengakses dan mendapatkan peluang untuk kuliah. Jalur penerimaan vokasi industri atau JARVIS merupakan platform sistem informasi akademik yang digunakan oleh politeknik dan akademi komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian yang digunakan sebagai platform penerimaan vokasi industri atau penerimaan mahasiswa baru secara online. Selanjutnya, kepada Bapak Menteri Perindustrian, kami mohon perkenan untuk memberikan sambutan sekaligus meresmikan peluncuran jarvis.kemenperin.go.id. Terima kasih, Pak Eko, Kepala BP SDMI, Kementerian Perindustrian. Tentu pertama-tama kami sampaikan salam ya kepada seluruh pejabat eselon 1 Kementerian Perindustrian yang mengikuti acara ini, juga eselon 2, juga kepada para pimpinan perusahaan industri dan asosiasi industri, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya di hari ini kita masih dapat melakukan kegiatan dan hadir bersama-sama dalam melaksanakan acara peluncuran jalur penerimaan vokasi industri atau apa yang disingkat dengan JARVIS Kementerian Perindustrian yang dilakukan secara virtual. Bapak Ibu sekalian, sektor industri merupakan faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya sebagai penyumbang terbesar terhadap PDB, industri juga telah mampu membuktikan memberikan kontribusi yang signifikan melalui setoran pajak serta memiliki peranan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus juga secara umum sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Saat ini industri manufaktur menjadi salah satu sektor tentunya terdampak pandemi COVID-19. Akan tetapi Kementerian Perindustrian tidak akan berhenti untuk melakukan pembinaan terhadap industri. Selain itu juga akan terus melanjutkan dan melakukan dukungan terhadap pembangunan sumber daya manusia industri melalui program-program pembangunan sumber daya manusia industri yang kompeten. Kementerian Perindustrian memiliki 6 program utama dalam pengembangan SDM industri, yaitu yang pertama pendidikan vokasi berbasis kompetensi, yang kedua pembangunan unit pendidikan dan pelatihan di wilayah pusat pertumbuhan industri, yang ketiga pengembangan link and match antara dunia pendidikan dan industri itu sendiri. Selanjutnya yang keempat, pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem 3-in-1, yaitu pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja.
Yang kelima, pembangunan infrastruktur kompetensi, serta yang keenam terakhir, pembangunan pusat inovasi dan pengembangan sumber daya manusia industri 4.0. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang mengacu kepada penguasaan keahlian terapan tertentu dengan perbandingan kegiatan praktik lebih besar daripada pemberian teori. Sehingga lulusan dari kegiatan vokasi ini diharapkan siap untuk bekerja di industri-industri. Kementerian Perindustrian, seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Eko, memiliki 10 politeknik dan 2 akademi komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompeten. Ini sudah terbukti. Jalur penerimaan mahasiswa merupakan langkah awal dalam mencetak sumber daya manusia industri yang kompeten, yang adaptif dengan perkembangan zaman. Zaman dulu, penerimaan mahasiswa dilakukan melalui jalur offline atau tatap muka. Saat ini, penerimaan mahasiswa baru dapat dilaksanakan dengan sistem online atau melalui jalur daring. Keterbatasan jarak dan tatap muka langsung dapat diatasi oleh proses online ini. Melalui sistem ini, terbuka kesempatan yang sama. Terbuka kesempatan yang sama bagi seluruh lulusan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, dan madrasah aliyah kejuruan, karena sistem ini dapat menjangkau dan dapat menjaring calon-calon mahasiswa dari seluruh pelosok Indonesia. Jalur penerimaan vokasi industri atau yang disingkat dengan JARVIS akan menerima lulusan SMA, SMK, MA, MAK dengan cara online yang dapat diakses melalui website jarvis.kemenperin.go.id selama 24 jam, 7 hari seminggu, mulai 10 Mei 2020 pukul 24.00. Dapat saya informasikan di sini, mohon maaf, bukan mulai ya, sampai dengan 10 Mei tahun 2020 pada pukul 24.00. Jadi mulai sekarang sampai 10 Mei tahun 2020 pada pukul 24.00. Dapat saya informasikan bahwa sampai hari ini JARVIS telah menerima pendaftaran secara online sebesar 3.619 calon mahasiswa. Jadi kompetisinya cukup ketat ya bagi para calon mahasiswa. Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Eko, ya, bahwa wabah corona ini telah sedikit banyak merubah cara kita berpikir dan cara kita bertindak, sedikit banyak akan mempengaruhi budaya atau tradisi keseharian kita, karena mungkin juga akan terbentuk budaya atau tradisi baru yang berkembang di masyarakat. Ke depan bisa dipastikan bahwa sebagian
atau bahkan mungkin sebagian besar kalau tidak keseluruhan, proses belajar mengajar akan dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan teknologi digital yang semakin lama semakin canggih. Barangkali juga bukan hanya proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan dari jarak jauh menggunakan teknologi digital, tapi juga sebagian besar dari kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang juga akan melakukan penyesuaian. Banyak pihak yang juga menganggap bahwa bekerja ya dengan sistem daring dengan mempergunakan teknologi digital ini telah membuat kita semua atau peradaban menjadi semakin efisien dan semakin efektif. Ini yang harus kita cermati ke depan. Bagi saya sebagai Menteri Perindustrian, proses belajar mengajar ya, kalau memang bisa kita buktikan ya menggunakan proses online dari jarak jauh dan itu memang terbukti efektif dan efisien, itu harus kita lanjutkan dengan catatan tidak mengurangi kualitas dari substansi proses belajar mengajar tersebut. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menerapkan best practice pendidikan vokasi melalui yang pertama menyelenggarakan pendidikan vokasi yang adaptif dengan kepentingan atau kebutuhan industri, kurikulum disusun bersama-sama dengan industri itu sendiri, sehingga nanti setelah selesai program pendidikan vokasi bisa langsung diserap ya tanpa harus melakukan proses adjustment yang lama. Yang kedua, memiliki spesialisasi pada industri, pada sektor industri tertentu. Yang ketiga, berbasis kompetensi. Ya, memiliki lembaga, Kementerian Perindustrian memiliki lembaga sertifikasi profesi dan tempat uji kompetensi. Kemudian juga memiliki kerjasama dengan industri, baik dalam penyelenggaraan pendidikan dan magang bagi mahasiswa dan bagi dosen. Yang kelima, dilengkapi dengan peralatan-peralatan termasuk laboratorium, workshop, standar industri, dan teaching factory, pabrik dalam sekolah yang memadai. Kemudian yang keenam, memiliki kerjasama internasional dengan lembaga-lembaga di negara-negara yang telah berhasil menerapkan pendidikan vokasi yang ideal. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, Swiss, Singapura, Kanada, Australia. Dan yang terakhir, menyelenggarakan pendidikan dengan sistem ganda atau dual system, yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara berimbang baik di kampus maupun di industri itu sendiri. Jadi jelas bahwa di sini dalam konteks Kementerian Perindustrian, dalam konteks sumber daya manusia industri, tidak semua memang kegiatan proses belajar mengajar bisa dilaksanakan atau dilakukan melalui sistem online karena memang para calon mahasiswa diperlukan untuk melakukan proses atau praktek-praktek ya baik kegiatan di laboratorium maupun di industri itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, melalui Jarvis ini diharapkan
sekali lagi ini menjadi perhatian, diharapkan dapat menjaring 3.041 mahasiswa baru. Tadi saya sampaikan sudah 3.700 per hari ini yang sudah mendaftar, ya. Padahal pendaftaran masih akan ditutup pada tanggal 10 Mei nanti. Kami akan menjaring 3.041 mahasiswa baru, termasuk di dalamnya 548 mahasiswa dengan bebas biaya kuliah di Politeknik Industri Logam di Morowali, Sulawesi Tengah, sebesar 96 orang, Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu di Kendal, Jawa Tengah, sebesar 150 orang, Akademi Komunitas Industri Manufaktur di Banteng, Sulawesi Selatan, sebesar 102 orang, dan Akademi Komunitas Industri Tekstil dan produk tekstil di Solo, Jawa Tengah, sebesar 200 orang. Ini yang 548 orang yang memang mendapat beasiswa bebas biaya kuliah. Saya berharap, Kementerian Perindustrian berharap bahwa para lulusan SMA, Madrasah Aliyah Kejuruan dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Saya juga berharap agar jalur penerimaan vokasi industri atau JARVIS ini terus dikembangkan dan disempurnakan agar bisa menjadi suatu sistem yang adaptif dengan kondisi dan tantangan kita ke depan. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jalur penerimaan vokasi industri atau JARVIS Kementerian Perindustrian, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Jalur penerimaan vokasi industri yang disingkat JARVIS merupakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara online untuk kampus negeri di bawah Kementerian Perindustrian. Ada beberapa langkah untuk melakukan pendaftaran melalui JARVIS. Pertama, peserta membuat akun pada menu pendaftaran di website jarvis.kemenperin.go.id. Setelah itu, dilakukan aktivasi account melalui email yang dikirimkan kepada para peserta. Kedua, peserta melakukan login pada website jarvis.kemenperin.go.id, lalu mengisi data pendaftaran seperti identitas diri, identitas orang tua, identitas sekolah, serta memilih kampus dan program studi yang dituju. Ketiga, peserta mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai program studi yang dituju. Keempat, peserta mengunci pendaftaran. Pastikan isian dan dokumen sudah sesuai, karena setelah penguncian, maka data tidak dapat diubah kembali. Kelima, peserta mencetak kartu ujian setelah validasi data didapatkan. Selanjutnya, calon mahasiswa dapat menyiapkan diri untuk mengikuti ujian online sesuai tanggal yang ditentukan. Ayo bergabung pada Unit Pendidikan Vokasi Industri Kementerian Perindustrian melalui jarvis.kemenperin.go.id. Perindustrian Republik Indonesia yang telah meresmikan peluncuran jarvis.kemenperin.go.id. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menerima pertanyaan dari rekan-rekan media yang juga turut hadir pada acara ini. Yang pertama kami undang dari Antara. Silakan. Pak Eko, 3 aja ya Pak ya? Ya Pak, ini sudah ada 3 yang masuk Pak ke kami. Ya, 3 aja, karena saya ada acara lagi. Terima kasih. Besarin.
dulu. Galeri atas. Coba yang familiar siapa? Silakan. Nanti dong. Ya. Silahkan Ibu Sela. Baik, selamat siang Pak Menteri. Saya Sela dari Kantor Berita Antara. Suaranya agak lebih keras sedikit Bu Sela. Halo, selamat siang Pak. Siang. Baik, terima kasih. Saya Sela dari Kantor Berita Antara Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, tadi ada 548 mahasiswa yang akan dibebaskan untuk biaya kuliah di beberapa politeknik milik Kemenperin tadi. Apakah penerimaan beasiswa itu sudah dilakukan atau masih pada tahap seleksi? Kemudian apabila masih pada tahap seleksi, kriterianya apa saja Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah lulus, apakah mereka juga akan, khususnya untuk beasiswa, apakah mereka akan ada ikatan dinas atau tidak? Apakah penerimaan beasiswa? Terima kasih, selamat siang. Baik, Mbak Sela apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sudah lama kita nggak ketemu ya? Betul Pak, Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Kita tetap harus berjuang untuk kepentingan industri. Nanti siap. hari Senin saya akan menggelar press conference khusus ya dengan teman-teman wartawan yang meliput industri, kepentingan industri atau Kementerian Industri, supaya nanti kami jelaskan secara komprehensif, secara utuh ya kebijakan-kebijakan dari Kementerian Perindustrian yang telah diambil ya khususnya dalam masa COVID-19 ini ya. Untuk menjawab banyak sekali pertanyaan di luar sana. Betul Pak, kita tunggu-tunggu sekali Pak ya, sebetulnya. Baik. Ya, saya juga menunggu sebetulnya. Jadi untuk berkaitan dengan beasiswa, ya memang ini adalah kebijakan dari masing-masing industri ya yang memang langsung dia melakukan penyerapan terhadap mahasiswa yang lulus dari politeknik tersebut. Jadi kalau di keempat politeknik dan akademi komunitas tersebut, ya ini merupakan sebuah institusi baru ya yang saat ini seluruh operasionalnya masih ditanggung oleh pemerintah, yaitu sedangkan unit pendidikan lainnya telah lama berdiri dan memiliki mitra industri. Nah, ini yang memiliki mitra industri yang tentu lebih mudah kami arahkan penyerapannya. Tentu saja masing-masing politeknik dan akademi komunitas tersebut memiliki program beasiswa yang berasal dari pemerintah maupun dari mitra industri. Nah, sekali lagi, program beasiswa itu memang sumber pendanaannya selain dari APBN, dia juga dari industri itu sendiri, karena mereka juga punya kepentingan untuk langsung menyerap ya. Dan ini proses yang kita lakukan Jarvis ini merupakan proses yang awal ya. Nanti akan ada tahap seleksi lagi ya yang akan melibatkan kegiatan wawancara antara kami dengan para calon mahasiswa. Ya, gitu ya Pak Sela ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Menteri. Yang kedua dari Investor Daily. Silakan Pak Leo. Ya, halo Pak. Ya, selamat siang Pak Menteri. Pak Leo, apa kabar?
Baik, Pak. Mau tanya yang lain juga boleh, udah sekalian aja nggak apa-apa. Oke, siap. Oke. Pertanyaan yang pertama masih berhubungan dengan Javis, Pak. Ini kan lagi corona, Pak. Itu gimana, Pak, sistem pengajarannya, dan juga apakah nanti batasnya akan perpanjang lagi, kan cuma 3.000 doang kan, Pak, ya, kalau nggak salah. Dengan banyaknya minit itu apakah akan ditambah lagi, Pak, batas maksimalnya, Pak, penerima siswa? Terus yang kedua, yang isu lain, Pak, yang soal Panasonic nih, Pak, lagi ramai kan. Soal apa ini? Yang Panasonic, Pak, izin operasi Panasonic, Pak. Ya, oke. Dua aja dulu ya, Mas Leo ya. Ya, Pak. Dua berat-berat lagi. Yang pertama memang kalau berkaitan dengan pengembangan SDM industri berkompeten, ini anggaran dari Kementerian Perindustrian ini hanya bisa menjaring, bukan hanya bisa menjaring ya, menjaring sebesar 3.041 mahasiswa baru ya. Sedangkan memang yang kami data ya, berdasarkan data dari pemerintah, lulusan SMK dan SMA itu setahunnya rata-rata 3,5 juta. Jadi memang ada gap. Nah, gap ini yang kita harus cari jalan keluarnya ya, agar lulusan SMA, SMK khususnya itu bisa juga terserap dalam program pengembangan SDM industri kompeten ini. Kemudian yang berkaitan dengan Panasonic, ya Panasonic. Jadi intinya begini, kami dalam menyikapi atau mengantisipasi kebijakan dari pemerintah dalam konteks pemberlakuan PSBB, ya, itu sebelum pemerintah atau Kementerian Kesehatan menetapkan daerah atau wilayah DKI sebagai daerah atau wilayah yang PSBB. Nah, kami dari Kementerian Perindustrian sudah mengeluarkan surat edaran nomor 4. Ya, surat edaran nomor 4 itu mengatur protokol kesehatan. Nah, itu surat edaran yang kami bukan hanya tujukan kepada pekerjanya, ya, tapi juga kepada manajemen dari industri itu sendiri, dari pimpinan industri itu sendiri. Itu sudah sangat detail, ya. Kami keluarkan surat edaran sebagai pedoman mereka dalam rangka mereka melakukan kegiatan proses produksi di perusahaannya masing-masing, ya, sebagai pedoman. Itu sudah sangat detail. Seperti misalnya, ya, apabila ditemukan dari pekerja yang tidak sehat, ya, itu pekerja itu diwajibkan untuk pulang ke rumah. Kemudian juga ada aturan yang memerintahkan kepada industri dan pekerja untuk selalu bekerja menggunakan masker, untuk selalu bekerja menggunakan sarung tangan. Dan juga ada perintah atau instruksi dalam surat edaran tersebut agar pimpinan dan juga pekerja itu melakukan physical distancing dalam rangka melakukan kegiatan proses produksi. Bahkan bukan hanya itu saja, kami juga memberikan instruksi kepada pimpinan perusahaan, ya, untuk memperhatikan kesehatan atau daya tahan tubuh dari pekerja untuk memberikan vitamin-vitamin, ya, kepada para pekerja. Itu juga sudah kami sampaikan dalam surat edaran. Nah, kemudian tentu setelah itu nggak berapa lama kemudian ditetapkanlah DKI, menyusul beberapa daerah di Jawa Barat, menyusul beberapa daerah di Banten, ditetapkan sebagai daerah yang berlaku PSBB oleh Menteri Kesehatan. Nah, dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tersebut, ini sudah secara eksplisit di dalam lampiran di nomor 3 A dan B,
Itu yang A itu menyatakan bahwa untuk industri-industri yang produk-produknya esensial itu bisa dijadikan yang dikecualikan. Jadi artinya dia bisa melakukan kegiatan proses produksi tanpa izin dari siapapun. Nah, itu ada 8 sektor industri yang dianggap oleh Kementerian Kesehatan merupakan sektor industri esensial. Nah, kemudian di 3B-nya itu dinyatakan bahwa industri lainnya itu bisa melakukan proses produksi atau melakukan kegiatan operasional itu dengan izin Menteri Perindustrian. Nah, maka kami segera di hari yang sama membangun satu sistem yang disebut dengan IOMKI, Izin Operasi Mobilitas Kegiatan Industri. Ini ada di dalam SIINAS, Sistem Industri Nasional. Jadi semua industri, perusahaan-perusahaan industri yang berniat tetap melakukan kegiatan industrinya, proses produksinya, dia perlu untuk mendapatkan izin. Yang di luar esensial ya, dia perlu untuk mendapatkan izin dari Menteri Perindustrian. Nah, ini izin tersebut prosesnya melakukan proses online melalui SIINAS. Dan itu kami bisa jamin bahwa izin itu keluar ya kurang dari 1 jam lah ya seharusnya ya, dan itu sudah banyak mendapat apresiasi karena sistem ini sangat cepat ya dan profesional. Nah, di dalam lembaran izin ya, izin operasi dan mobilitas kegiatan industri yang disebut atau disingkat IOMKI, itu dalam paragraf ketiga dan keempat sudah jelas ya secara eksplisit dinyatakan bahwa ya kira-kira dinyatakan bahwa industri dalam melakukan kegiatan industrinya ini harus tetap mengedepankan protokol kesehatan yang sudah digariskan dalam surat edaran Menteri Perindustrian nomor 4 yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yang ketat sekali tadi itu. Ya, nah ini sebetulnya prinsipnya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa kegiatan ekonomi melalui industri manufaktur itu bisa tetap berjalan ya. Kita tidak boleh karena COVID ini, karena wabah ini kemudian kita shutdown, kita matikan total ya kegiatan ekonomi walaupun kegiatan ekonomi atau industri yang esensial masih tetap berjalan. Karena pada kenyataannya banyak juga industri-industri yang kami mendapat laporan juga tetap melakukan kegiatan ekspornya. Ya, banyak sekali yang masih melakukan kegiatan ekspor dan ini tentu akan sangat membantu neraca perdagangan kita yang pasti karena tekanan ekonomi dunia akibat wabah ini juga berpengaruh pada Indonesia. Jadi prinsipnya adalah kegiatan ekonomi melalui industri manufaktur tetap harus terjaga, harus tetap jalan. Ya, bahkan sebetulnya ya kalau kita mau jujur, bahkan sebetulnya kita harus memberikan penghargaan kepada industri yang masih bersemangat. Saya sampaikan lagi secara tegas, sebetulnya kita harus memberi penghargaan kepada industri yang masih bersemangat melakukan proses produksi dalam keadaan yang sangat sulit ini. Tapi di satu sisi, ya kegiatan ekonomi harus tetap jalan, tapi di satu sisi juga para industri wajib untuk memperhatikan protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan proses produksi. Jadi dalam masa COVID ini antara kegiatan ekonomi dan protokol kesehatan ini tidak ada yang lebih penting. Dua-duanya penting. Ya. Di dalam kondisi dunia dan Indonesia menghadapi COVID, ya tidak ada yang lebih penting. Kegiatan ekonomi penting, ya.
memperhatikan protokol kesehatan juga penting. Dan oleh sebab itu, tentu kami juga ada mekanisme evaluasi. Ya. Jadi di sana sini memang banyak kami mendapat laporan bahwa ada perusahaan-perusahaan industri yang belum, sekali lagi, belum memperhatikan protokol kesehatan dalam mereka melakukan proses produksi. Nah, ini tentu yang kami selalu melakukan koordinasi dengan pihak Pemda, ya, khususnya dalam hal ini Pemda DKI, ya, 2 hari terakhir ini kami berkomunikasi dengan Pak Gubernur, dan hari Senin sebetulnya Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Perdagangan sudah melakukan video conference dengan 3 gubernur, ya, DKI, Jawa Barat, dan Banten, untuk menyamakan pandangan dan persepsi berkaitan dengan kegiatan industri manufaktur di daerahnya masing-masing. Dan semua gubernur itu, karena memang mereka juga sadar bahwa industri manufaktur itu merupakan tulang punggung, ya, bagi daerahnya masing-masing, ya, selain menghasilkan pajak juga penyerapan tenaga kerja. Jadi sebetulnya Kementerian Perindustrian dengan para gubernur itu satu perahu, satu pandangan, ya, bahwa memang industri harus dijaga, harus dikawal, harus tetap melakukan kegiatan. Di satu sisi juga kami juga satu pandangan, ya, yang tidak kalah pentingnya yaitu protokol kesehatan juga harus dijaga. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang di sana sini walaupun tidak banyak, ya, sekali lagi walaupun tidak banyak, tapi ada laporan yang masuk kepada kami, ada industri yang tidak mengindahkan sama sekali protokol kesehatan, ya. Masih di sana sini ditemukan karyawan atau pekerja tidak memakai masker, ya. Bahkan kami juga mendapatkan dokumen foto di mana ketika mereka beristirahat, mereka berkumpul-kumpul, ya, dalam bahasa gaulnya nongkrong gitu, ya, tanpa mengindahkan physical distancing. Nah, itu kami mendapat laporan seperti itu dan bukti-bukti seperti itu. Nah, apa yang akan kami lakukan? Nah, kami sudah koordinasi juga dengan Pemda. Jadi intinya juga ini kan hal yang baru bagi kita semua, ya, bagi kita semua, termasuk bagi industri. Ya, jadi penerapan protokol kesehatan ini kan juga hal baru. Nah, jadi ini mereka harus secara cepat, ya, melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan proses produksi di lapangan. Nah, ini yang kami kerjasama dengan Pemda, ya, untuk melakukan pembinaan. Segera melakukan pembinaan kepada industri-industri yang belum mengindahkan atau yang belum memperhatikan protokol kesehatan di industrinya masing-masing, ya. Jadi kalau ada mendengar bahwa ada sana sini industri yang ditutup, itu memang sudah koordinasi dengan kami, tapi itu bukan ditutup permanen. Sekali lagi, itu dalam rangka kami bersama-sama dengan Pemda melakukan pembinaan, dan setelah mereka mengerti dan paham, mereka bisa melakukan kembali, ya, proses produksi, tentu dengan sekali lagi protokol kesehatan harus betul-betul dijaga. Nah, kemudian tentu kalau sudah dapat pembinaan, ya, masih belum juga mengindahkan, sudah mendapat peringatan, masih juga belum memperhatikan protokol kesehatan, ya, saya sebagai Menteri Perindustrian tidak akan ragu-ragu untuk mencabut izin operasi. Ya, sekali lagi saya sampaikan, saya sebagai Menteri Perindustrian tidak akan ragu-ragu untuk mencabut izin operasi atau IOMQ tadi apabila industri yang sudah dilakukan pembinaan, ya, yang sudah diberikan peringatan tapi masih tidak mengindahkan atau masih tidak memperhatikan protokol kesehatan. Jadi intinya sekali lagi ada 2 hal yang sama-sama penting. Ya, 2 hal yang sama-sama penting. Yang sama-sama penting yaitu
kegiatan ekonomi melalui industri manufaktur dan juga protokol kesehatan. Ini tidak boleh dipisahkan. Dalam kondisi COVID sekarang sampai COVID nanti selesai, hilang dari bumi pertiwi, kedua hal ini tidak boleh dipisahkan. Ini berjalan bergandengan, ya, karena kita lihat bahwa ini momentum juga yang paling baik, ya. Jadi Mbak Sheila, saya kira nanti press conference-nya hari Senin udah nggak perlu lagi karena ini sudah saya sampaikan semua di kesempatan ini ya. Jadi yang perlu kita perhatikan juga ya bahwa ada beberapa studi ya yang terakhir yang dirilis oleh IMF yang mengatakan bahwa Indonesia ini akan menjadi hanya 3 dari negara di dunia yang growth-nya, pertumbuhannya masih positif, ya, Cina, India, dan Indonesia. Yang lain bukan prediksi dari Menperin, prediksi dari IMF salah satunya itu mengatakan bahwa seluruh negara akan negatif. Jadi artinya kita punya modal, ya, pasca COVID ini karena kita masih positif, kita masih punya modal, dan karena kita masih punya modal yang kuat, artinya kemungkinan kita untuk bisa rebound lebih cepat dari negara lain, ya, itu lebih besar. Kemungkinan kita untuk melakukan rebound, ya, dibandingkan negara lain itu lebih besar, ya. Apalagi kita lihat bahwa kemampuan dari bangsa kita sendiri juga cukup kuat, ya, kompetensinya juga cukup besar. Jadi sesungguhnya, ya, apa yang akan terjadi ya dalam sektor industri manufaktur nanti setelah COVID-19 itu sangat tergantung dengan apa yang sekarang kita lakukan. Ya, sangat tergantung dengan apa yang sekarang kita lakukan. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita shutdown secara total industri di luar industri esensial. Itu industri kalau di shutdown, untuk startnya lagi itu susah. Ya, itu untuk startnya lagi susah. Ini sekali lagi merupakan satu momentum yang sangat-sangat baik, ya, bagi Indonesia, termasuk dan khususnya bagi industri manufaktur, ya, untuk melakukan penyesuaian, melakukan reformasi internal, ya, dalam rangka kita menyambut, ya, saya optimis sekali menyambut masa depan industri, ya, masa depan Indonesia yang akan jauh lebih baik, ya, karena tadi yang saya sampaikan bahwa Indonesia ini hanya 1 dari 3 negara di dunia yang diprediksi growth-nya, pertumbuhannya tahun 2020 masih tetap positif. Tapi itu juga sekali lagi adalah tergantung dari kita semua. Ya, jadi kalau Mbak Sheila intinya 2 tadi, ya, jangan dipisahkan antara kepentingan ekonomi melalui industri manufaktur, ya, dengan protokol kesehatan. Itu tidak boleh dipisahkan dalam kondisi sekarang. Mas Leo udah menjawab ya? Saya kira udah cukup Pak Eko, itu press conference-nya sudah cukup dan saya sudah ada acara lagi. Baik Pak Menteri, nanti ini ada Pak Ridwan dari industri.co.id, mungkin sedikit saja Pak Menteri. Ya, satu pertanyaan boleh. Satu pertanyaan saja Pak, terima kasih. Silakan Pak Ridwan. Baik, siang Pak Menteri. Halo. Ya, selamat siang. Pak, sedikit aja Pak. Tadi kan Bapak sempat menyebut bahwa tahun ini penerimaan dari Jarvis itu sekitar 3.041 mahasiswa ya Pak? Ya, total siswa yang ada di program kita. Betul Pak. Tapi kalau berdasarkan data dari pemerintah sendiri kan lulusan SMK atau SMA itu 3 kali. Agak dijelaskan nggak sih Pak? Ya itu yang saya sampaikan tadi. Ini kan tentu dengan melihat challenge ke depan, ya, di dalam sektor industri, kan kita lihat bahwa
pada bulan Februari ini industri yang ada di Indonesia ini sedang sangat menggeliat, ya, sedang bergairah. Yang kita bisa lihat bahwa PMI itu 51,9% ini tertinggi setelah tahun 2005. Jadi kita lihat bahwa sebetulnya 2 bulan terakhir ini industri kita sedang baik-baiknya, dan sebetulnya juga kalau kita perhatikan rilis dari BPS kemarin itu, coba perhatikan ekspor dari industri manufaktur itu sebetulnya sangat baik, ya, sangat baik. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, tentu ini banyak sekali kaitannya dengan kesiapan dari sumber daya manusia industri itu sendiri. Nah, kalau kita nanti mendorong, ya, saya kira kalau tahun 2020 untuk PMI bisa dinaikin ke 5%, itu mungkin bisa saja, tapi di bulan-bulan terakhir, ya, mungkin bisa ketika nanti COVID sudah selesai, ya mudah-mudahan lebih cepat selesainya. Nah, semakin tinggi PMI, kita bisa artinya memprediksi bahwa kontribusi dari sektor industri manufaktur terhadap PDB itu akan semakin besar, dan oleh sebab itu keperluan kita untuk mencetak SDM industri tentu juga akan semakin besar. Nah, nanti tentu pada saatnya kami dari Kementerian Perindustrian juga harus memikirkan agar supaya penyerapan atau penjaringan, ya, calon-calon mahasiswa yang akan mengisi sumber daya manusia industri yang ada di Indonesia itu akan lebih besar, ya, melalui APBN. Tapi mungkin itu nanti di tahun 2021, atau kalau COVID-nya bisa selesai lebih cepat, ya, maka pemerintah juga sudah menganggarkan sebesar 150 triliun untuk program-program pemulihan ekonomi atau rebound dari ekonomi itu sendiri. Jadi tentu saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan, bahwa ini suatu hal yang mungkin kita harus dorong agar penerimaan dari mahasiswa itu bisa ditingkatkan, tidak hanya di titik 3.041 mahasiswa. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, teman-teman media. Kalau masih diperlukan untuk press conference, ya, tapi kalau saya kira poinnya tadi sudah selesai itu, ya, yang mengenai pertanyaan Panasonic, tapi jawabannya tadi secara umum. Jawabannya secara umum. Ini sekarang yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Terima kasih Pak Eko, Bapak Ibu sekalian, ya, selamat bekerja. Jangan sampai kondisi dari COVID-19 ini justru menurunkan semangat kerja dari kita. Justru ini merupakan challenge bagi kita, ya, karena masa depan Indonesia termasuk dari sektor industrinya hanya akan lebih cerah dari sekarang. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Dengan demikian kita bisa akhiri acara peluncuran jalur penerimaan vokasi industri secara online. Terima kasih Ibu Bapak yang mengikuti kegiatan pada siang dan sampai sore hari ini, rekan-rekan media serta para hadirin, ya, yang berbahagia. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di unmute.